Aku tidak sabar, aku ingin masuk. Suara Yueru juga datang. Tunggu, seharusnya segera, aku bisa merasakannya. Mu Feng juga buru-buru menghibur. Saat percakapan antara Mu Feng dan Yueru baru saja berakhir, ketika mereka berdua melihat dua kecemerlangan merah naik ke langit di balik pintu segel, mereka berdua mengerti bahwa Xiao Yan bertemu di pintu segel. Wajah Mu Feng sedikit berubah, lihatlah dua kecemerlangan ini. Cahaya hitam mengandung energi hantu yang sangat menakutkan, sedangkan lampu merah mengandung kekuatan pemurnian segel yang sangat besar, yang sangat kuat. Kuat, sepertinya Xiao Yan dalam bahaya. Petik 2. Aku akan masuk dan menemuinya. Bahkan jika sesuatu terjadi, kita bisa menjaga satu sama lain. Kamu bisa tinggal di sini. Aku akan pergi dulu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia berbalik dan ingin berjalan menuju pintu segel di depannya. Yueru juga tampaknya telah memperhatikan fluktuasi yang mengerikan ini, dan kemudian dengan tenang berkata, aku akan pergi juga, kamu di depan, aku di belakang, ayo pergi. Dengan tatapan tegas di wajah yang cantik, apa yang ingin dikatakan Mu Feng terhalang di mulutnya oleh ekspresi Yueru, dan dia tidak mengatakannya. Jadi Mu Feng tidak mengatakan apa-apa, menghela nafas, dan kemudian cahaya menyilaukan di tangannya menyala, dan itu adalah teknik yang sama seperti sebelumnya. Aneh, bagaimana kekuatan penyegelan gerbang penyegelan ini tiba-tiba melemah begitu banyak. Mungkinkah karena cahaya tadi? Mu Feng juga menemukan sesuatu yang salah dan berkata, pergi. Mu Feng juga berteriak saat celah muncul di pintu segel. Keduanya berubah menjadi meteor dan mengikuti pintu segel ke bagian belakang pintu segel. Bum bum bum, ruang di dalam gerbang tertutup sekarang penuh dengan air sungai hitam. Omong-omong, mereka berdua juga tidak beruntung, tepat setelah memasuki gerbang segel, mereka menemukan kolom air yang melonjak ke langit. Kekuatan kolam air begitu besar sehingga dalam hal ini, itu meledakkan mereka berdua sekaligus, dan Mu Feng tertutup air, dan mulutnya penuh dengan keluhan tanpa henti. Yueru melirik Mu Feng dengan acuh tak acuh, tubuhnya berhenti sedikit, dan saat berikutnya, dia bergegas ke pintu segel. Ketika Mu Feng melihatnya, dia tidak peduli untuk mengeluh, dan segera mengikuti. Segera, mereka berdua tidak menemukan hal-hal aneh, dan dengan mudah datang ke ruang di gerbang segel, tetapi mereka masih di tepi ruang dan melihat Xiao Yan dari kejauhan melalui sungai. Hanya saja ketika Mu Feng melihat wanita berbaju putih di sebelah Xiao Yan, ada tatapan aneh di matanya yang sulit dideteksi. Aura pada wanita ini, Mu Feng juga berkata dengan terkejut. Mu Feng telah keluar selama bertahun-tahun melawan setan dan hantu, jadi dia tahu setan dan hantu yang terbaik. Menurut dugaan Mu Feng, energi hantu pada wanita berbaju putih ini tidak kurang dari seorang kaisar hantu. Itu adalah kaisar hantu. Kaisar hantu di dunia hantu sangat terbatas, tetapi kaisar hantu manapun memiliki kekuatan yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 6 manusia. Dan yang paling penting di sini adalah tempat di mana hantu sangat kuat. Ini adalah medan perang utama hantu. Begitu pertempuran dimulai, berkah hantu bukanlah masalah sepele. Ekspresi Mu Feng segera berubah menjadi ekspresi tegas yang tak tertandingi, menatap wanita berbaju putih dengan dingin. Setan dan hantu, semua orang menangkap mereka dan membunuh mereka. Belum lagi hantu-hantu yang telah membunuh banyak orang. Yueru juga melihat wanita berpakaian putih, cahaya aneh melintas di matanya, dan dia menatap Xiao Yan dengan bingung. Cahaya biru tua tiba-tiba muncul, dan seluruh ruang langsung berubah menjadi biru. Pedang kayu di tubuh Mu Feng bergetar tanpa henti saat ini, terlihat sangat ketakutan. Seluruh tubuh Xiao Yan berkelebat dengan cahaya putih susu, sedikit menghalangi cahaya biru tua Mu Feng dari tubuhnya, menatap Mu Feng dan berkata dengan lembut, Mu Feng, jangan bersemangat, meskipun gadis ini adalah jiwa, dia tidak melakukannya, kejahatan apapun. Atau dengarkan saya menjelaskan kepada Anda akan mengerti secara alami. Setelah berbicara, dia memberitahu keduanya bahwa wanita berbaju putih tidak bisa pergi dari sini, dan mengatakan bahwa wanita itu bukan hantu jahat, yang membuat Mu Feng menarik pedang kayunya. Melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja, Yueru jelas merasa lega. Mu Feng melirik Xiao Yan dan bertanya, Xiao Yan, ketika kami berada di luar tadi, kami melihat ada pilar cahaya dan ada pilar air, apa yang terjadi? Xiao Yan melihat Yueru yang bergerak mundur, dan berkata ringan tentang apa yang baru saja terjadi. Jangan datang ke sini, air di sungai ini sangat aneh. Xiao Yan hanya ingin mengatakan,
tetapi dia terkejut menemukan bahwa gelombang kejut yang mengerikan langsung terpancar dari tablet giok. Dan saat gelombang kejut dari tablet giok penekan jiwa menghilang, itu langsung mendorong Mu Feng dan Yueru keluar. Bum bum bum. Setelah Mu Feng dan Yueru didorong keluar secara paksa, pintu segel juga tertutup rapat. Ini, Yueru tidak punya waktu untuk bertanya, tetapi ini terjadi. Ini seharusnya efek misterius dari Sealet Land. Sealet Land memiliki batas jumlah orang. Begitu jumlah orang melebihi batas, mereka akan diusir secara paksa. Kenapa aku lupa? Mu Feng juga menggelengkan kepalanya. Yueru juga tidak berbicara, karena Xiaoyan baik-baik saja, maka dia merasa lega. Segera, dia duduk dengan Mu Feng bersila dan dengan hati-hati menyesuaikan aura di tubuhnya. Ini, Xiaoyan juga bingung dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Kamu tidak perlu tertekan, ini adalah kekuatan monumen yang membutuhkan jiwa. Monumen 9 jiwa juga tertawa. Prasasti jiwa-jiwa ini tidak memungkinkan begitu banyak orang untuk memasuki tanah yang disegel ini, jadi hanya ada pemandangan itu, tetapi Anda tidak perlu khawatir, kekuatan itu hanya mengusir mereka, dan tidak ada masalah besar, kata monumen jiwa. Ya, mendengar ini, Xiaoyan juga mengangguk. Bagaimanapun, hal semacam ini terkait dengan rahasia surga tablet penolak jiwa, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Sebenarnya, apa yang kamu inginkan ada di tablet giok ini, bisakah kamu menemukannya? Tablet 9 jiwa juga tertawa. Mendengar ini, Xiaoyan tidak banyak bicara, dia berjalan ke tablet giok yang tingginya sedikit 1 meter dan melihatnya dengan tenang. Xiaoyan berkata dengan lembut, tablet giok penekan jiwa ini sangat aneh. Tampaknya itu bisa mengunci semua kekuatan jiwa dan mencegahnya pergi dari sini. Tidak heran kekuatan jiwaku sebelumnya ditelan oleh tablet giok penekan jiwa ini. Di luar tablet giok penekan jiwa, sebenarnya ada lapisan pesona yang sangat kuat. Waktu berlalu menit demi menit, dan seiring dengan eksplorasi Xiaoyan, dia juga menemukan beberapa hal lain. Ada sesuatu yang tersembunyi di tablet giok penekan jiwa ini, dan benda itu dapat memainkan peran menenangkan jiwa dan mengunci jiwa, jadi wanita berbaju putih ini tidak bisa pergi dari sini. Xiaoyan juga bergumam, mungkinkah ini harta yang dibicarakan oleh monumen 9 jiwa senior dan Xiao Yue? Xiaoyan juga bergumam, mengikuti suara Xiaoyan, penguasa kuno Eternal Fire Eternity di belakangnya juga gemetar. Xiaoyan, harta yang kamu cari, ada di atas tablet giok yang menekan jiwa ini. Long Yi meraung kaget, mendengar ini, Xiaoyan menatap tablet giok di depannya, pupilnya yang coklat tua menyusut dengan kencang. Karena ada aura yang sangat kuat yang memancar dari tablet giok penekan jiwa, sepertinya itu adalah kekuatan yang bisa melahap segalanya. Mari kita lihat lebih dekat, dengan saya dan monumen 9 jiwa di sana, seharusnya tidak ada masalah. Tubuh jiwa Raja Naga Emas juga berada di atas kepala Xiaoyan, dan kemudian dia berkata perlahan. Ya, Xiaoyan menjawab dengan lembut, dan kemudian memulai Burning Jue, api putih susu langsung menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan berjalan perlahan, mengitari tablet giok penekan jiwa beberapa kali, lalu menghentikan tubuhnya dan perlahan mendekati tablet giok penekan jiwa. Menurut pengamatan Xiaoyan, pinggiran luar tablet giok penekan jiwa ini seharusnya menjadi tablet batu sekarang. Fungsi tablet batu adalah untuk menutupi tablet giok penekan jiwa, tetapi jangan berpikir bahwa tablet penekan jiwa ini tablet giok hanya setinggi 1 meter, tetapi tidak boleh diremehkan. Aku melihat tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba terulur ke depan, dan nyala api 23 warna langsung muncul di ujung telapak tangannya. Segera, tangan kanan Xiaoyan perlahan mendekati tablet giok penekan jiwa, sekitar 1 kaki jauhnya, cahaya berwarna giok memblokir serangan Xiaoyan. Xiaoyan tidak terkejut sama sekali dengan ini, lagi pula, ini adalah tablet giok untuk jiwa, dan itu memiliki tingkat yang sama dengan Kaisar Hantu Kembar, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Saya melihat tablet giok penekan jiwa di depan Xiaoyan. Monumen itu menjaganya, dan pada saat yang sama, itu juga memblokir tangan kanan Xiaoyan, dan keduanya menemui jalan buntu. Melihat ini, Xiaoyan tidak bergeming sedikit pun, matanya perih, napasnya meledak dalam sekejap, api 23 warna di tangan kanannya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya tiba-tiba maju selangkah. Dan cahaya berwarna giok itu memudar, dan segera cahaya kuat yang sama meletus, memukul mundur Xiaoyan lagi. Oh, Xiaoyan juga menarik tangannya dan berkata dengan curiga. Raja Naga Emas di atas kepala Xiaoyan juga ada di matanya,
menunjukkan sedikit kengerian. Aku tidak menyangka cahaya giok ini begitu misterius, semakin kuat dan semakin lemah. Ini benar-benar aneh. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Setelah itu, dia sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan monumen 9 jiwa di sampingnya, tetapi saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk mendengarkan. Di depan tablet giok penekan jiwa Xiaoyan, jelas bahwa cahaya pelindung berwarna giok yang tiba-tiba membuatnya tak berdaya. Bahan apa ini terbuat dari? Itu jelas tidak berdaya. Jelas bahwa dia sudah mencoba yang terbaik untuk menyerang cahaya berwarna giok di permukaan tablet giok penekan jiwa. Cahaya warna diselesaikan satu per satu. Namun, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa benda-benda di tablet giok penekan jiwa ini pastilah hal yang baik, tetapi jika Anda tidak menyentuh cahaya berwarna batu giok ini. Long Yi, apakah kamu tahu apa ini? Xiaoyan juga bergumam dan melepaskan penguasa api abadi kuno di belakangnya dan berkata kepada Long Yi di dalam. Hal ini, sepertinya itu larangan. Long Yi sampai pada kesimpulan setelah melihatnya dengan cermat. Xiaoyan juga memutar matanya tanpa daya, tepat setelah dia akan menyingkirkan penguasa kuno Yi Huo Heng, tiba-tiba ada suara dari Long Yi. Benda ini agak seperti prajurit jahat di dunia hantu. Long Yi tiba-tiba menatap tablet giok di depannya. Meskipun cahaya berwarna giok pada tablet giok penekan jiwa sangat kuat, dan Xiaoyan dapat merasakannya, kekuatan tablet giok ini cukup terang dan hanya. Adapun kekuatan misterius di pusat tablet giok yang menekan jiwa ini, sama menakutkan dan menakutkannya dengan aura hantu kaisar hantu kembar pada wanita berbaju putih. Bahkan lebih menakutkan daripada aura hantu pada wanita berbaju putih. Prajurit jahat, Xiaoyan juga terkejut. Jelas ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Hehehe, yang disebut tentara jahat adalah beberapa senjata ajaib di dunia hantu. Seperti yang kita semua tahu, 1000 dunia besar dapat dibagi menjadi 7 alam. Kamu juga harus tahu ini. Ada beberapa senjata ilahi yang sangat kuat di setiap alam, tetapi mereka disebut berbeda di setiap alam. Hanya saja di dunia hantu, tentara jahat digunakan oleh banyak hantu kuat, dan mereka telah ternoda dengan darah yang tak terhitung jumlahnya, jadi nama prajurit jahat juga berasal dari ini. Long Yi juga cukup bangga. Jelas, ini orang biasa tidak tahu tentang banyak hal, tetapi Long Yi juga berpikir bahwa dia adalah pria yang kuat di tahun-tahun awalnya, dan berjalan di seluruh 7 alam, jadi dia juga mendengar tentang hal-hal ini. Kata-kata prajurit jahat, Xiaoyan juga berpikir dalam-dalam. Aku melihat cahaya berwarna giok di depanku. Alasan mengapa kamu tidak bisa memecahkannya adalah karena kamu tidak cukup kuat. Long Yi, kekuatan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, pikiran menakutkan juga datang dari benak Xiaoyan. Kekuatan jiwa, kekuatan mental, dua kekuatan yang sama sekali berbeda, jika mereka digabungkan bersama, maka kekuatan mengerikan dapat meletus dalam waktu singkat. Xiaoyan juga berpikir dengan penuh semangat. Tidak heran Xiaoyan berpikir begitu. Bagaimanapun, ini adalah area inti kota hantu, dan ki pertempuran biasa di sini. Hanya kekuatan jiwa besar atau kekuatan spiritual yang dapat membuat kemajuan terobosan di sini. Bagaimanapun, Xiaoyan bukanlah seseorang yang ragu-ragu, dia baru saja selesai berbicara dan bersiap-siap. Tangan kiri dan kanan perlahan-lahan terentang masing-masing, dan kemudian memejamkan mata, mencoba memobilisasi jiwa kekuatan besar di alam jiwa di dalam tubuh dan kekuatan spiritual di Ni Gongwan. Kekuatan jiwa dikumpulkan di tangan kanan, dan kekuatan roh dikumpulkan di tangan kiri. Melihat dua kekuatan menakutkan di tangannya, Xiaoyan juga tertawa. Bum bum bum. Segera, Xiaoyan tidak ragu-ragu, menggenggam kedua tangannya, dan kedua kekuatan itu bergegas menuju cahaya berwarna giok di depannya. Awalnya, Xiaoyan ingin menggabungkan dua kekuatan menjadi satu, tetapi pada saat itu, kekuatannya akan melonjak beberapa level. Tetapi Xiaoyan terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang besar ini tidak dapat digabungkan. Kekuatan keduanya seolah-olah tidak berada di dimensi yang sama, tetapi mereka benar-benar akan keluar dari udara tipis. Mereka tidak bisa terjalin sama sekali, apalagi terintegrasi. Namun, saat ini Xiaoyan juga mengerti bahwa waktu hampir habis. Setelah energi hantu pada wanita berbaju putih di depannya benar-benar tertutup, itu akan menjadi waktu ketika kaisar hantu kembar akan datang. Jadi dia tidak peduli tentang hal lain, dia melipat tangannya secara langsung,
dan kedua kekuatan itu terjalin erat dengan cahaya berwarna giok dari tablet giok yang menekan jiwa. Bang bang bang. Dengan serangan dari dua kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiaoyan yang tidak berwarna dan transparan, cahaya berwarna giok yang tidak dapat dipecahkan perlahan-lahan tampak meleleh. Sungguh, Xiaoyan juga bersemangat. Menyaksikan cahaya berwarna giok di depan Anda perlahan meleleh, juga merupakan transmisi peningkatan jiwa dan kekuatan spiritual. Akhirnya, pancaran warna giok perlahan memudar di bawah serangan terus-menerus dari kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiaoyan. Dengan hilangnya cahaya berwarna giok, tablet giok penekan jiwa itu benar-benar terbuka di depan Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan aura yang sangat murni dan agak menakutkan dari tablet giok penekan jiwa. Yang jelas sangat tidak masuk akal. Setelah cahaya berwarna giok menghilang, Xiaoyan melihat bahwa di sekitar tablet giok, pola aneh yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara, dan banyak simbol mantra terus muncul di sekitar Xiaoyan. Semua mantra ini sangat menakutkan. Kekuatan murni.